Elsinta News in Row. Kemendikbudrismen mendistribusikan jutaan buku bacaan ke belasan ribu sekolah di seluruh Indonesia guna meningkatkan literasi. Keluhan warga mengenai tingginya harga kebutuhan pokok yang belum stabil masih terus bergulir. Kasus kematian calon taruna asal Papua Barat saat persiapan pendidikan integrasi di Akpol Semarang Tengah ditangani Polda. Berikut informasi selengkapnya bersama saya Rara Dahlia. Elsinta News in Row. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen Republik Indonesia mendistribusikan 5,5 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke 18.000 lebih sekolah dasar dan 6.000 lebih sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melepas langsung pengiriman buku dari PT Pura Kudus. Program senilai 40,6 miliar menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat literasi peserta didik. Nantinya, setiap SD akan menerima 200 buku, sedangkan jenjang SMP mendapatkan 300 buku yang tersebar di 510 kabupaten dan kota di 38 provinsi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia distribusikan 5,5 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke 18.444 SD dan 6.165 SMP di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai melepas pengiriman buku di PT Pura Kudus. Menurut Muti, program ini merupakan salah satu prioritas dari Kemendikbudrismen untuk meningkatkan dan penguatan literasi sasaran yakni murid SD dan SMP dengan penyediaan buku bacaan bermutu. Buku-buku ini didistribusikan ke 510 kabupaten kota di 38 provinsi dengan total buku sebanyak 5,5 juta eksemplar lebih yang terdiri dari 3,6 juta lebih untuk jenjang SD dan 1,8 juta lebih untuk jenjang SMP dengan anggaran sebanyak 40,6 miliar rupiah. Dijelaskan, nantinya setiap SD akan menerima 200 buku, demikian pula untuk SMP akan mendapatkan 300 buku. Elsinta News in Row. Tingginya beban kebutuhan sehari-hari dan ketidakstabilan pasokan air bersih terus dikeluhkan masyarakat. Salah seorang warga Ponijo menyatakan bahwa ketersediaan air yang ada bahkan masih belum mencukupi untuk kebutuhan dasar rumah tangga seperti mencuci. Warga berharap adanya penstabilan pasokan serta harga kebutuhan pokok, karena situasi yang tidak menentu saat ini dinilai tidak memberikan perubahan yang baik bagi kondisi ekonomi harian mereka. Ya buat masak nyuci aja kurang ya, kalau stabil sih ngurang-ngurangi Pak. Kalau kayak gini kan ibaratnya gimana ya, kayak sama aja gitu loh. Elsinta News in Row. Seorang taruna Akpol berinisial AMM19 asal pengiriman Polda Papua Barat ditemukan mengalami luka serius di gedung Huegeng Akpol Semarang saat persiapan latihan integrasi ke Magelang. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit Akpol, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan hingga jenazahnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Jateng. Kabid Humas Polda Jateng menegaskan bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa para saksi yang berinteraksi dengan korban sebelum kejadian. Ini korban ini sebenarnya adalah dalam rangka persiapan untuk melaksanakan latihan integrasi yang ada di Magelang. Misalnya AMM, usianya masih 19 tahun. Ini yang baru mau dilatih atau baru mau pendidikan integrasi di Magelang. Siswa baru ya, baru. Jadi mereka baru dibuka pendidikan minggu ini di Akpol. Kemudian setelah ini kan mereka akan bergabung dengan teman-temannya Taruna TNI yang ada di Magelang. Pengiriman Polda mana? Ya, yang bersangkutan pengiriman Polda Papua Barat.
Elsinta News in Row. Sebanyak 6.000 warga memadati lapangan Kelampean, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah dalam puncak perayaan tradisi Yakowiyu. Masyarakat antusias berebut 7 ton kue apem serta 2 gunungan yang dilempar oleh jajaran Forkopimda Klaten bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kendati cuaca cukup terik dan sempat diwarnai desak-desakan hingga ada pengunjung yang pingsan, warga tetap bersemangat membawa pulang apem yang diyakini membawa keberkahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Sutini. Mendengar suasana di lapangan Kelampean, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada siang hari ini cukup meriah, di mana tengah dipenuhi oleh lautan manusia dari berbagai usia, mulai anak-anak hingga lansia. Jumlahnya diperkirakan 5 hingga 6 ribuan orang, di mana tengah berebut kue apem dalam puncak perayaan tradisi Yakowiyu yang digelar setiap hari Jumat di minggu pertama bulan Safar. Di mana dalam perayaan ini panitia yang merupakan keturunan ulama besar Yakowiyu melakukan sebar kue apem. Apalagi masyarakat masih meyakini jika kue apem Yakowiyu bisa mendatangkan keberkahan. Suasana yang riuh terkadang terjadi keributan kecil, lalu itu dipicu saling berebutan demi mendapatkan kue apem yang dilemparkan panitia dari atas panggung. Terdapat 3 panggung, 2 setinggi 7 meter yang menghadap ke panggung utama yang diisi oleh Bupati Klaten beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Klaten dan juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tadi tampak ikut melempar beberapa butir kue apem ke arah pengunjung. Dalam acara puncak perayaan Yakowiyu tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 7 ton kue apem dan terdapat 2 gunungan berisi kue apem yang mana acara yang digelar sholat Jumat tadi, panitia membawa 2 gunungan tersebut dari Masjid Agung dengan dikira jalan kaki menuju ke lokasi acara ini dengan menuruni buah tanah naga. Dan tadi setelah didoakan oleh tokoh agama setempat, kemudian Bupati beserta jajaran serta juga Pak Tarno mengambil apem dari 2 gunungan tersebut untuk dilemparkan ke arah pengunjung yang mengelilingi panggung ini. Cuaca yang cukup terik rupanya tidak mempengaruhi para pengunjung yang telah memadati lokasi ini sejak pukul 10 pagi tadi. Mereka berebut sambil membawa jaring, payung, hingga tas plastik yang telah mereka siapkan dari rumahnya. Ya, ada beberapa pengunjung yang jatuh pingsan rupanya karena berdesak-desakan ditambah oleh cuaca yang saat ini cukup terik. Perebutan kue apem masih berlangsung. Dengan kue apem yang mereka peroleh ada yang masih utuh, namun ada juga yang telah rusak akibat terinjak-injak, namun tetap diambil dan dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa pulang ke rumah. Demikian langsung dari lapangan Kelampean, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Wiwi Indrawati melaporkan kembali ke Akbar. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, Rara Dahlia pamit undur diri, sampai jumpa. Elsinta News in Row.